Assalamualaikum, halo, selamat pagi semua. Selamat datang di PubMed Talks berkolaborasi dengan Dinas Advokasi dan Edukasi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, saya Dwi Aprila Putri dan rekan saya Acila Galuh Farhana. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik banget nih, yaitu tentang pentingnya pertukaran mahasiswa merdeka dalam pengembangan diri, baik soft skill dan hard skill dalam membangun networking. Bersama saya sudah ada narasumber kita, yaitu Kak Ahmad Feryadi, alumni PMM Angkatan 4 yang akan berbagi pengalamannya. Selamat datang kepada Kak Ahmad. Oke, terima kasih atas undangannya. Oke, langsung saja. Sebelum lebih jauh, boleh nggak Kakak jelasin secara singkat program pertukaran mahasiswa itu apa dan mengapa program ini penting bagi mahasiswa? PMM atau Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Kemendikbudristek, yang mana kita sebagai mahasiswa bisa belajar di kampus luar selama 1 semester. PMM ini sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa, di mana kita bisa mendapatkan relasi yang lebih lagi, dan juga mendapatkan pengalaman yang baru. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kira-kira ada nggak sih Kak perbedaan yang menurut Kakak paling mencolok gitu, ataupun culture shock Kakak selama Kakak belajar di kampus asal dengan kampus tujuan nih selama PMM? Tentunya kalau kultur shock ya sangat banyak sekali. Yang pertama itu yang paling kultur shock itu dari segi bahasa, dimana di daerah sana itu terkenal dengan bahasa Sunda, sedangkan kita kita biasanya bahasa Palembang. Itu sangat kultur shock, dimana dosen pun mengajar juga ada yang pakai bahasa Sunda. Terus yang kedua itu kultur shock dari segi makanannya. Kalau di sana itu makanannya itu lebih ke rasa asin, sedangkan kita ini kan lidah kita ini terbiasa dengan rasa asam dan pedas. Dan yang ketiga itu yang menurut saya kultur shock dalam pembelajaran. Kalau di Universitas Sriwijaya kita belajarnya dimulai pada pukul 8. Sedangkan kalau di sana itu jam 7 pagi itu sudah stay di kelas. Oh, berarti Kakak harus menyesuaikan diri banget nih ya di sana ya. Nah, selama Kak Ahmad belajar di kampus tujuan nih, bagaimana tuh cara Kakak untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain yang dari segi latar belakangnya kan udah berbeda nih tentunya. Bagaimana cara Kakak untuk meningkatkan keterampilan komunikasi serta menghargai keberagaman budaya yang ada di sana? Waktu pertama PMM itu ya tentunya kami merasa canggung satu sama lain, baik itu dengan mahasiswa PMM atau dengan mahasiswa yang ada di sana. Namun karena kecanggungan itu kami berbicara itu pakai bahasa Indonesia. Namun setelah lambat laun kami itu mulai menyadari bahwa bahasa daerah kita itu penting. Jadi dari sejak itu kami itu kalau ngobrol itu pakai bahasa daerah masing-masing. Walau kadang ada kata-kata yang tidak dimengerti, ya kami itu saling mentranslitkan saja apa yang kata-kata yang tidak kami mengerti itu. Oke, lanjut. Pertanyaan agak berat nih kali ini. Bagaimana sih program PEM ini bisa berkontribusi dalam pengembangan kemampuan mahasiswa untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis? Kalau memecah masalah berpikir kritis ya, kan PMM ini kami mendapatkan kultur shock dari ya seperti yang aku sebutkan tadi, dari segi bahasa dan juga jam kuliahnya dan mengatur waktunya lah. Dari sinilah kami mahasiswa PMM itu dituntut untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dari segi bahasa tadi kan kami gimana caranya supaya paham dengan bahasa daerah orang lain, lebih menyesuaikan ya. Ya. Lalu bagaimana program ini dapat mendorong mahasiswa menjadi lebih berani? Mungkin kakak sendiri mengalami. Kalau dari segi berani ya, saya kemarin sempat lihat sebelum ikut program ini, di Instagram PMM resmi itu ada
pamflet yang berisikan mahasiswa PMM itu harus aktif dalam belajar dan tidak boleh pasif. Nah, dari inilah kita itu mahasiswa PMM itu dituntut aktif, dan kalaupun aktif berarti kita itu harus berani. Dan salah satu contohnya program PMM ini bisa membuat kami berani. Salah satunya itu ialah pada saat pelepasan, di mana kami mahasiswa PMM itu harus menampilkan suatu pertunjukan kebudayaan. Dari situlah kami ya harus berani menampilkan kebudayaan itu. Walaupun gimana ya, kalau kami kan kebanyakan cowok, terus penampilan budaya itu nari gitu. Jadi ya kami harus berani gitu nari di depan banyak orang. Lanjutnya Kak, Ya. mau nanya dong, menurut Kak Ahmad nih, ada nggak sih perbedaan dalam metode pengajaran atau kurikulum yang signifikan antara kampus asal dengan kampus tujuan Kakak selama Kakak berada di program PMM? Yang tentunya juga itu bermanfaat untuk mahasiswa. Boleh nih Kak dikasih tahu untuk para pendengar kita. Oke, kalau perbedaan kurikulum ya, ini dilihat dari dari saya sendiri. Waktu pertama kali mau konversi nilai, itu kan mata kuliahnya berbeda sekali. Yang mana pada kurikulum kita itu ada di semester 4, sedangkan di Universitas Siliwangi tepatnya itu ada tersebar antara semester 1, 2, 3 dan juga bahkan ada semester 5. Dan juga perbedaan kurikulum yang mendasar itu pada mata kuliahnya, yang mana kalau kita ini lebih digabungkan antara teori dan praktiknya. Contohnya pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Kalau di Universitas Sriwijaya kita disatuin mata kuliahnya jadi evaluasi pembelajaran ekonomi. Sedangkan kalau di Universitas Siliwangi itu dibedakan jadi evaluasi pembelajaran ekonomi dan juga praktik evaluasi pembelajaran ekonomi. Jadi terbagi dua. Iya. Oke, lanjut ya. Sesuai dengan tema kita nih Kak, pentingnya pengembangan diri secara hard skill dan soft skill. Lantas bagaimana program PM ini dapat meningkatkan keterampilan teknis atau keahlian khusus yang relevan dengan prodi kita? Kalau keterampilan hard skill dan soft skill ya, tadi kan di PMM itu saya mengambil mata kuliah praktik akuntansi dan juga evaluasi pembelajaran. Nah ini mata kuliah ini sangat relevan dengan jurusan kita ya, mana belajar komputer, pengoperasian komputer itu untuk menyelesaikan akuntansinya, dan juga pada evaluasi itu membuat soal bagaimana cara kita membuat soal, terus diuji validitas dan realitasnya, menjadi ya untuk kita menjadi guru gitu. Terus kalau soft skill ya, pada modul Nusantara itu ada kontribusi sosial, yang mana pada kelompok kami dulu kemarin itu mengambil di SMK Yipsipa Tasikmalaya. Oke, di sana itu kami belajar bernegosiasi dengan gurunya. Selain belajar negosiasi dengan gurunya untuk mengenai kapan jadwal untuk kontribusi itu, terus berapa jumlah siswa yang akan datang dan juga lainnya. Nah, terus selain bernegosiasi, kita juga di sana itu kan menghadapi siswa-siswanya secara langsung. Jadi bagaimana cara mengatur siswa itu supaya tertib dan juga supaya mau mendengarkan materi yang akan disampaikan. Oke, banyak banget ya itu skill-skill yang didapat dari program ini. Oke, kalau mengikuti program PMM ini kan kita tentunya harus bisa nih memperluas yang namanya jaringan ataupun networking, relasi. Nah, menurut Kak Ahmad, seberapa penting sih membangun relasi, networking atau jaringan selama berada di program PMM ini? Kalau menjalin networking ini tentu sangat penting ya. Kalau yang kita rasakan pada saat PMM itu, mungkin kita dengan mengetahui, dengan saling mengenal mahasiswa di sana, kita bisa tahu gitu, di mana sih tempat yang bagus gitu.
gimana sih tempat kalau kita perlu apa gitu kan, jadi kita tahu gitu. Nah terus kalau untuk kedepannya itu sangat penting, dimana kalau kita menjalin dengan networking dengan orang lain gitu, dengan mahasiswa luar gitu, kita tahu lomba-lomba yang akan diselenggarakan. Terus nanti bisa jadi nanti kita bertanya gitu kepada mereka tentang lowongan pekerjaan. Mungkin ya itulah pentingnya networking itu. Terus lanjut nih Kak, ada nggak pengalaman pribadi Kakak atau yang Kakak rasakan sendiri yang bisa dibagikan ke teman-teman terkait networking selama program ini? Untuk pengalaman ya, pastinya banyak sekali pengalaman tentang networking ini. Khususnya kemarin itu kalau tentang networking itu, bagaimana saya itu mengatur networking ini supaya tetap terjalin. Saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di kampus, walaupun itu di Hima dan juga BEM ya. Kemarin saya mengikuti di 2 prodi kan ya, saya di Pendidikan Ekonomi dan Sistem Informasi. Di sana di kedua jurusan itu memiliki beberapa kegiatan. Nah, gimana caranya saya itu datang gitu di kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, itulah cara saya membangun networking dengan mahasiswa di sana. Terus kalau berbicara tentang networking juga, gimana saya memilih PMM ini ke Unsil. Sebelumnya itu saya sudah mengenal mahasiswa di sana. Sebelum saya tahu itu PMM, itu saya sudah ada kenalan di sana. Kita lanjut lagi nih Kak. Kira-kira menurut Kak Ahmad ada nggak rekomendasi terkait organisasi ataupun komunitas yang dapat diikuti oleh teman-teman mahasiswa selama mengikuti kegiatan PMM yang mungkin berpotensi bisa untuk memperluas jaringan mereka? Kalau organisasi ya, kita mahasiswa PMM itu ada sekumpulan mahasiswa PMM gitu. Jadi kita harus ikut gitu ya. Kalau yang sesama PMM. Terus kalau untuk mahasiswa yang ada di sana, kita kayak mahasiswa biasa gitu. Jadi kita bisa ikut kegiatan himanya, kegiatan BEM-nya. Jadi ya gimana caranya kita sendiri untuk bisa ikut gitu dalam kegiatan tersebut, karena gak ada larangan kita sebagai mahasiswa PMM gak boleh ikut gitu kegiatan BEM atau kegiatan himanya gitu. Berarti sama kayak mahasiswa biasa ya. Jadi kita bisa ikut. Gak ada aturan-aturan tertentu. Oke, setelah itu bagaimana sih Kak cara mahasiswa memanfaatkan media sosial ataupun platform digital lainnya untuk menjaga hubungan yang telah mereka bangun nih selama kegiatan PMM? Oke, kalau media sosial, kami mahasiswa PMM itu tentunya memiliki grup WhatsApp gitu. Ya di sanalah kami saling masih sampai saat ini berinteraksi. Terus kalau untuk antar sesama ya kami saling share nomor. Terus kalaupun kan nomor bisa hilang gitu, jadi kami itu saling follow Instagram. Nah, kita masuk ke yang lebih mendalam ya. Kira-kira ada nggak perubahan terbesar dalam diri Kak Ahmad sendiri atau teman mahasiswa lain setelah mengikuti program ini? Misal seperti lebih berani buat show up gitu. Oke, kalau perubahan yang ada tentunya kedisiplinan, yang mana kata saya tadi kan perbedaan mengolah waktu tadi. Jadi gimana PMM ini mengubah saya untuk menjadi lebih disiplin, terus lebih berani lagi. Kata saya tadi kan ada kegiatan-kegiatan yang mana mahasiswa PMM itu dituntut untuk berani, untuk selalu aktif dan juga selalu berpikir inovatif. Oke, nih ada nggak tips atau trik nih buat calon-calon PMM angkatan selanjutnya? Tips and trik ya. Untuk mahasiswa PMM selanjutnya itu yang pertama itu kalian harus mengetahui universitas yang akan kalian tuju, bagaimana kurikulumnya, bagaimana mata kuliahnya,
Karena ini sangat penting nanti untuk pengkonversian kalian. Nah, terus yang kedua itu siapkan pendanaan. Ini sangat penting loh. Karena PMM ini kita jangan berpacu pada BBH yang akan cair. Jadi persiapkanlah. Ya. Terus yang ketiga, terus jalin komunikasi dengan dosen di PT Asal. Karena ini sangat berpengaruh untuk nilai. Tetap harus berkomunikasi berarti ya dengan PTN asal kita. Oke, kalau boleh tahu apa aja nih sih Kak tantangan yang pernah Kak Ahmad hadapi selama mengikuti kegiatan PMM, dan gimana cara Kak Ahmad untuk mengatasi semua masalah atau tantangan-tantangan tersebut? Permasalahan dan tantangan. Mengenai permasalahan dan tantangan cukup banyak sih. Cuma ada beberapa yang mungkin akan saya bilang. Yang pertama itu tantangan berkomunikasi dengan status berbeda bahasa gitu. Ya, tentunya kami antisipasi itu dengan cara dia bertanya gitu, apa sih artinya ini? Walaupun mungkin lagi bercanda nih, terus aku tanya gitu, jadi diam gitu. Tapi ya gimana caranya kita itu nanti akan paham gitu bahasanya. Seperti sekarang itu kami kalau orang Sunda nih bicara, ya saya paham gitu. Walaupun saya belibet gitu ngomong Sunda. Terus tantangan yang kedua itu bagaimana caranya tantangan tentang mengalokasikan waktu, mengatur waktu. Yang mana waktu PMM ini itu terbagi, dimana kita cara belajarnya, terus waktu belajar, terus waktu untuk kita bersosialisasi dengan masyarakat, terus waktu untuk mengikuti organisasi, dan juga waktu untuk PMM sendiri. Jadi gimana kami mahasiswa PMM itu mengatur jadwal itu supaya menjadi tertib gitu. Mungkin itu saja sih. Berat juga ya tantangannya ya. Terakhir nih Kak, boleh kali ya kita dengar saran dari Kak Ahmad terkait PMM ini untuk teman-teman mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti program PMM biar bisa lebih mempersiapkan diri nih selama mengikuti program PMM ini. Sarannya ya, kalau saran untuk yang mahasiswa yang mau mengikuti program ini, yang pertama sama kayak tadi, yang pertama itu kalian melakukan survei tentang perguruan tinggi yang akan kalian tuju. Yang kedua, persiapkan dana yang lebih. Yang ketiga itu mungkin kalian persiapkan waktu pendaftarannya, yang mana itu banyak sekali tes-tes yang menjebak itu. Kalian persiapkan dengan matang dimana caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan juga persiapkan berkas-berkasnya dengan sebaik mungkin, karena berkas ini sangat berpengaruh untuk tahap awal kalian mengikuti program PMM ini. Terima kasih kepada Kak Ahmad atas wawasan dan pengalaman yang telah Anda bagikan. Apakah ada pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pendengar kita hari ini? Untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendengar podcast ini, ayo kita keluar dari zona nyaman dan mengikuti program PMM ini, karena sangat bermanfaat untuk melatih hard skill dan soft skill yang ada pada diri kita, dan juga untuk menjalin networking yang lebih luas. Baik, kita ada sedikit cindera mata buat kakak. Mohon diterima Kak. Baik, kita sudah di penghujung episode pada kali ini. Kami selaku host pamit undur suara. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih telah mendengarkan PubMed Talks. See you in another episode. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.